Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Kemudian presiden yang akan datang mau atau nggak akan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, awasi ya, Mukidi jangan sampai kabur ya. Ini setelah Nadiem diborgol, dimasukkan ke dalam tahanan, dia sebetulnya tidak berbuat apa-apa. Itu kata Nadiem. Maksudnya apa? Nggak berbuat apa-apa. Artinya kebijakannya semuanya itu berdasarkan kepada arahan dan visi presiden. Ya meleset-melesetnya sama Luhut Binsar Panjaitan lah, ya kan? Dan Nadiem pun akhirnya, ya itu kalau kita simak dari pidatonya Jokowi, Pak Nadiem anggarannya diperbesar, nggak apa-apa. Apa sebetulnya? Anggaran kan sesuai dengan keperluan, kalau diperbesar apa? Ya kan? Ya, diserahkan semua ke Jokowi gitu atau bagaimana? Itu bagi-bagi sama Luhut, ya. Ini memang tampaknya Nadiem yang mungkin terkejut karena dia diborgol, agak marah pemirsa, karena dia menjaga, pertama kali itu pengen jaga integritasnya katanya. Ya, sebagai orang muda yang waktu dulu kawinnya itu di gereja, dan anaknya juga dibaptis di dalam gereja, entah gereja Katolik apa Protestan, kayaknya Protestan gitu. Ya nonis lah kelihatannya Nadiem itu, walaupun namanya Nadiem Makarim gitu. Tetapi siapa yang percaya kepada kamu, Dim, menjaga integritas dan lain sebagainya? Orang yang setia kepada Jokowi itu tidak ada yang disebut sebagai menjaga integritas. Kalau dasarnya integritas adalah value, nggak ada. Integritasnya ya berubah menjadi loyalitas kepada Jokowi, sendiko dawuh kepada Jokowi. Ya model-model kayak Luhut, kayak siapa, Bahlil, kayak Zulhas, menteri-menteri kayak Erlangga. Saya jaga integritasnya. Integritas dari mana? Kan begitu kan? Nah ini memang pertarungan ya. Kalau rakyat kuat, ini harusnya jebloskan bosnya Nadiem itu ke dalam penjara juga. Masa cuma Nadiem? Mau digitukan aja. Dan memang anak buahnya Nadiem itu banyak yang kabur duluan ke luar negeri. Tanda bahwa mereka banyak duitnya. Karena dari APBN yang mungkin gede banget ya. Kalau di tulisan-tulisan itu sampai 11 triliun apa berapa. Mau hidup 1-2 turunan di luar negeri, itu paling nggak habis 15 miliar. Nggak habis. Ya, satu hari kalau sekedar nginap di hotel bintang 4 itu nggak nyampe 1 juta. Ya, 2 juta itu sudah sama makannya lah. Nggak mahal-mahal amat kok. Di Eropa maupun di mana-mana. Apalagi kalau di Cina. Murah banget gitu. Nah, ini pemirsa, banyak kelihatan teriakan. Dan memang Menteri Jokowi ini kalau kemungkinan nanti pada ditangkepin semua, ya, semua akan mengarah kepada satu titik, yakni Jokowi. Sri Mulyani misalnya, nanti juga mengarahnya ke satu titik. Sri Mulyani adalah menteri yang kaya, tetapi masih bisa menahan diri untuk flexing, ya kan? Tapi kalau menteri-menteri lain nggak bisa, ya. Itu yang menjadi gampang dituding. Kalau Mulyani kan masih kelihatan ini, walaupun mungkin isinya rumahnya yang ada di Amerika itu ada brankas duitnya, kita juga tidak tahu siapa yang mau ngejar sampai sana kan. Ya, karena yang ditangisi lukisannya di sini kan cuma ketika bicara kan lukisan aja. Nah, ini kasusnya Nadiem ini pemirsa, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop. Ya, publik tidak hanya terperangah pada jatuhnya seorang menteri muda yang katanya menjadi ikon inovasi. Kasus ini juga menyingkap bayangan yang lebih besar, ya, di Jokowi itu sendiri. Sebab tak ada kebijakan menteri yang berdiri sendiri tanpa arahan, restu, dan kendali dari Jokowi itu. Sama seperti Tom Lembong. Tidak mendapatkan apa-apa sama sekali Tom Lembong itu. Semua
hasil dan mungkin efek duitnya itu ya kemungkinan ya ke anak-anaknya Jokowi. Itu mengapa pemirsa dikatakan gitu kan, setiap minggu itu Gibran tuh menerima setoran duit dari para menteri. Ya kayak begini ini. Ya kan, sayang banget kan, muda, punya prestasi, kaya raya, ya gara-gara bersama dengan Jokowi untuk jabatan menteri kayak jadi sampah. Ya, untunglah seperti Tom Lembong itu, ya, walaupun Kristen, malah dia setianya kepada Anies Baswedan. Ya, kalau Nadiem Makarim kan enggak. Memang mungkin anak ini berbeda, ya. Tapi memang semuanya habis anggaran ini adalah karena Jokowi yang memerintahkan menteri melakukan ini dan itu, dan begitu kena korupsi, menteri inilah yang ditangkap. Harusnya kan yang memerintahkan itu, tokoh arsiteknya itu. Nah, ini kabarnya itu Jokowi dan obsesi digitalisasi. Memang siapa gitu loh, pembisiknya Jokowi itu juga ada gitu kan. Biasanya kalau hidupnya dari muda sampai agak tua itu masalah tukang kayu, dia tidak punya obsesi digitalisasi. Tapi mungkin ada orang masuk, ini duitnya banyak loh Pak, jangan main-main ini Pak. Oh iya, oh sudah kalau begitu, kan gitu aja. Nah, publik ini akhirnya bertanya, di mana peran presiden ketika kebijakan seperti itu dijalankan, ya? Apakah Jokowi hanya sekedar melempar gagasan, lalu membiarkan pelaksananya diseret arus kepentingan bisnis dan politik, atau itu bagian dari kultur birokrasi yang sengaja dipelihara, ya, untuk memperkaya diri, tuh, ya? Ya kabar-kabarnya malah kaitannya itu dengan Luhut dan lain sebagainya. Dan memang, ya, meritokrasi itu dihilangkan di era Jokowi. Yang ada hanya loyalitas, itu aja. Di ASN, ya, badan pengawasannya itu juga dibubarkan sehingga ASN itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik itu. Nah, ini saya kira jangan sampai dibiarkan, ya, karena kasus-kasus ini kalau dibongkar oleh Prabowo satu persatu, akhirnya Jokowi itu tidak bisa berkutik sebetulnya kalau memang Prabowo itu menginginkan perlawanan. Caranya dengan cara apa? Menangkapin semua menterinya Jokowi itu, karena kasus semua itu, ya, kasus korupsi kebanyakan gitu kan. Cuma memang dalam beberapa hari terakhir Jokowi bahkan ketika rumahnya dikunjungi begitu banyak orang itu tidak ada. Apakah sudah kabur? Ada yang mengatakan ingin dievakuasi ke Cina atau apa, tetapi memang Jokowi tidak ada, ya. Pertemuannya dengan Gibran yang sempat rame di menjelang demo, ya, tanggal 25 Agustus itu adalah kayaknya pertemuan yang terakhir. Selanjutnya banyak orang ke tempatnya Jokowi, tapi Jokowinya tidak ada dan tidak kelihatan foto bersama, ya. Karena itu diawasi, jangan sampai dia kabur. Kalau dia terbukti sebagai dalang kudeta gimana? Ya sudah, tangkap aja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.